Pemirsa, pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang gencatan senjata di Gaza akan segera terwujud. Untuk membahasnya, kita sudah bersama pakar Timur Tengah Universitas Padjadjaran, Dina Sulaiman. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Dina. Waalaikumsalam Mas Aditya, selamat sore. Baik, Mbak Dina, ini bagaimana menanggapi pernyataan Trump yang mengatakan bahwa situasi di Gaza saat ini mengerikan, kemudian juga dalam pekan depan Trump ini seolah-olah memberikan garansi gitu ya, bahwa perdamaian atau gencatan senjata antara Israel dan Hamas ini dapat segera terwujud? Baik, kalau dari sisi Trump, saya pikir dia memang berupaya untuk ini ya menjadi aktor yang kuat, menjadi mediator, ingin menunjukkan kepada publik di dalam negerinya, kepada para pendukungnya bahwa dia mampu melakukan sesuatu yang selama ini seolah mustahil terjadi, yaitu perdamaian di Palestina. Tapi kalau kita melihat fakta di lapangan, apa yang terjadi hingga saat ini, memang saya sendiri itu pesimis itu akan terjadi. Pertama, karena pihak Israel sendiri tidak memberikan sambutan positif atas pernyataan Trump ini. Yang kedua, itu Israel sekarang justru meningkatkan serangannya kembali ke rakyat sipil di Gaza dan bahkan juga menyerang Libanon. Jadi setelah mendapatkan serangan selama 12 hari ya dari Iran, dan kemudian Trump memaksakan untuk ada gencatan senjata, dan kedua pihak juga ini ya, kalau dari pihak Iran mereka tidak menggunakan istilah gencatan senjata itu, tapi mereka mengatakan oke, kami tetap bersiap-siap dengan senjata kami, itu yang dinyatakan. Sementara kalau dari pihak Israel, sebenarnya justru kan memang Israel yang ingin Iran menghentikan serangan karena mereka betul-betul keteteran ya dalam serangan 12 hari ini. Tapi ini pun tidak dijadikan pelajaran oleh Israel. Israel malah terus menyerang Gaza, kemudian juga menyerang Libanon. Ini menunjukkan bahwa Israel itu tidak ada itikat baik sebenarnya terkait Gaza. Yang diinginkan Israel adalah genosida dan mengosongkan Gaza supaya bisa diduduki sepenuhnya oleh Israel. Baik, nah berkaca dari tadi yang disampaikan bahwa Trump ini kan seolah-olah berhasil mendamaikan atau menjadi inisiator gencatan senjata antara Iran dengan Israel ya. Nah, apakah ini juga yang sebetulnya akan dilakukan, bahwa Trump ini mempunyai kemampuan untuk menekan Israel seperti yang dilakukan saat melawan Iran tadi? Kalau memang itu betul-betul diimplementasikan ya, artinya gini, apakah Trump punya power? Sangat punya gitu ya, 80% senjatanya Israel kan dari Amerika Serikat, dan biaya militer Israel juga banyak sekali dana hibah dari Amerika Serikat. Jadi kalau Trump itu punya kekuatan atau tidak untuk menekan Israel, punya. Tapi dia mau atau tidak. Nah, ini yang saya pikir perlu kita tunggu. Kita memang berharap ya, misalnya Trump betul-betul ya menggunakan power yang dia punya, menghentikan suplai militernya ke Israel. Tapi ini juga saya juga pesimis dari sisi bahwa sebenarnya dia punya power, terus kemudian dukungan dari dalam negeri juga sangat besar supaya pemerintah Amerika Serikat ini menghentikan suplai militernya dan suplai dananya ke Israel. Tapi masalahnya orang-orang di sekitar Trump, donatur kampanyenya selama ini, para pendukung politik terdekatnya selama ini adalah orang-orang yang sangat pro-Israel, dan mereka lah yang terus mendorong Trump untuk ini ya mendukung Israel tanpa syarat seperti itu. Sehingga memang ini ya, saya tidak bisa terlalu optimis dengan kata-kata Trump akan ada gencatan senjata di Gaza. Di satu sisi Israel tidak menunjukkan itikat baik, tapi kalau dari pihak pejuang Palestina selama ini, mereka justru sejak awal ya, sejak hari pertama 7 Oktober mereka memang tidak menginginkan perang kan. Sejak 7 Oktober itu yang mereka lakukan adalah mereka menyandra ratusan orang Israel, lalu ingin melakukan pertukaran sandera, karena waktu itu ada 5.000 orang Palestina yang dipenjara semena-mena oleh orang Israel. Tapi yang dilakukan oleh Israel justru membombardir Gaza dan menjadikan sandera sebagai alasan. Padahal pihak Hamas sudah sejak day one itu sudah mau melepaskan asal sandera dari pihak Palestina dibebaskan. Nah, itu yang ini ya, dunia sudah menyaksikan 2 tahun ini. Kalaupun betul ada gencatan senjata,
itu hari pertama itu sudah langsung juga dilanggar oleh Israel. Sebelumnya kan juga sudah ada ya gencatan senjata dan permintaan dari pihak Palestina yaitu Hamas itu permintaannya kan tiga ya. Serdadu Israel ditarik keluar dari Gaza, kemudian perbatasan dibuka supaya makanan bisa masuk, dan kemudian Israel tidak lagi membombardir Gaza. Tapi meskipun dinyatakan setuju dengan gencatan senjata, Israel tetap melakukan pelanggaran sejak di hari pertama. Nah, kita nggak bisa lagi percaya pada itikat baik Israel terkait dengan gencatan senjata. Yang harus dilakukan sebenarnya ini ya, memang tekanan yang besar, termasuk tekanan ekonomi dan tekanan militer. Karena kata-kata negosiasi perdamaian itu sudah tidak bisa lagi kita percaya Israel mau melakukannya. Baik. Mbak Dina, ini kan pada Maret lalu sebetulnya gencatan senjata antara Israel maksud kami dengan Hamas ini kan sebetulnya sudah terjadi ya. Nah, tapi apa yang kemudian menghalangi Israel ini kemudian untuk patuh pada aturan gencatan senjata dan terus menyerang warga Gaza di Palestina ini? Ya, kalau kita melihat polanya, selama ini kan Israel itu sudah berkali-kali ya, bukan hanya sejak 7 Oktober saja Israel membombardir Gaza, cuma memang ini yang terlama ya. Sebelumnya itu kadang 50 hari, kadang 2 minggu, dan selalu berakhir dengan gencatan senjata. Kenapa? Karena memang Israel keteteran. Jadi Israel menerima gencatan senjata ketika dia terdesak. Tapi sebenarnya dia tidak ingin menghentikan penyerangan terhadap Gaza. Dia terdesak, dia butuh waktu untuk konsolidasi, untuk reposisi. Setelah itu dia akan melakukan lagi serangannya ke Gaza. Itu pula yang terjadi dengan gencatan senjata yang terakhir itu. Ya memang waktu itu betul-betul terdesak. Orang mungkin nggak paham bahwa ini ya, loh kan yang tersudut orang Gaza. Orang Gaza ada puluhan ribu yang dibunuh. Tapi sebenarnya dalam peperangan kan yang menjadi fokus itu adalah head to head antara militer gitu ya, antara pejuang Palestina dengan militer Israel yang ada di dalam Gaza. Dalam perang yang sifatnya perang gerilya seperti yang terjadi di Gaza, itu sebenarnya yang lebih kuat, yang lebih banyak bisa mengalahkan pihak lawan itu adalah pejuang Hamas sebenarnya. Hamas dan faksi-faksi lain ya, ada banyak kelompok yang bahu-membahu di Palestina, di Gaza. Nah, ketika terdesak seperti itu, ya Israel mau gencatan senjata, tapi kemudian dia bisa reposisi, dia bisa konsolidasi ulang, dia menyerang lagi. Karena apa? Karena Israel ini merasa tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak ada yang bisa menghukumnya. Nah, apakah ini juga termasuk Trump? Ya, termasuk Trump. Dan dalam sejarah Amerika selama ini kan tidak ada presiden yang bisa menghukum Israel selama ini. Bukan tidak bisa, tapi tidak mau gitu ya. Karena tekanan-tekanan yang mereka dapatkan dari orang-orang terdekat mereka yang sangat pro-Israel. Baik. Tapi dalam waktu dekat tadi yang dikatakan oleh Trump dalam waktu sepekan ini, hal apa yang dapat membuat gencatan senjata di Gaza itu bisa benar-benar terwujud, Mbak Dina? Kembali lagi melihat polanya, kalau pejuang Palestina semakin mengintensifkan serangan, yang terakhir kan beberapa hari yang lalu itu sempat ada serangan besar-besaran sampai 7 orang serdadu Zionis yang tewas. Kalau ini berlanjut ya, serangan dari pihak Hamas berlanjut, dan kita tahu pejuang Palestina itu sekarang moralnya sangat tinggi ya, karena setelah Israel diserang oleh Iran selama 12 hari, mereka melihat bahwa mereka tidak sendirian, mereka melihat bahwa ternyata Israel yang katanya the invincible army itu ternyata bisa dilemahkan dengan cara seperti itu. Nah, sekarang kondisi moral para pejuang di Gaza itu sangat tinggi sehingga intensitas serangan juga semakin tinggi. Nah, kalau Israelnya terdesak, ya kemungkinan dia akan mau gencatan senjata, tapi lagi-lagi nanti akan dilanggar lagi. Baik, kita sama-sama Mbak Dina masih akan menyaksikan bagaimana gencatan senjata yang diklaim oleh Trump dalam waktu sepekan ini apakah benar-benar akan terwujud atau tidak. Sekali lagi terima kasih Mbak Dina Sulaiman, pakar Timur Tengah Universitas Padjadjaran telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mas Aditya.